Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri dengan NIM PO 7124222024 dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan membuat video mengenai anatomi panggul yang bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Askep Persalinan dan Bayi Baru Lahir dengan dosen pengampu Ibu Karisma Virjian SST MKep. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi panggul atau yang disebut dengan pelvis. Panggul terdiri dari bagian keras yang dibentuk oleh tulang dan bagian lunak yang dibentuk oleh otot-otot dan ligamen. Panggul atau yang disebut dengan pelvis itu terdiri dari dua, yaitu pelvis mayor atau panggul besar yang mendukung isi perut, dan pelvis minor atau panggul kecil sebagai wadah kandungan dan menentukan bentuk jalan lahir. Tulang-tulang panggul terdiri dari 4 buah tulang, 2 tulang pangkal paha atau yang disebut dengan koksae, 1 tulang kelangkang atau sakrum, dan 1 tulang tungging atau ekor yang disebut dengan koksigis. Koksae itu adalah tulang pangkal paha yang terdiri dari 3 buah tulang, yaitu tulang usus atau os ilium, tulang duduk yaitu os ischium, dan tulang kemaluan itu adalah os pubis. Baiklah, selanjutnya terdapat adanya pinggiran yang tebal, ini disebut dengan crista iliaca. Lalu tonjolan ini disebut dengan sias atau spina iliaca anterior superior. Di bawahnya ini adalah CI atau yang disebut dengan spina iliaca anterior inferior. Di belakang spina iliaca terdapat tonjolan juga yang disebut dengan sips atau spina iliaca posterior superior. Di bawahnya ini adalah CP atau yang disebut dengan spina iliaca posterior inferior. Lalu tekik yang besar ini adalah incisura ischiadica mayor. Lalu adanya tonjolan juga di bawah ini disebut dengan spina ischiadica. Lalu adanya tekik kecil ini dinamakan dengan incisura ischiadica minor. Selanjutnya pada os ilium terdapat lajur yang disebut dengan linear terminalis atau yang disebut linear innominata yang merupakan batas antara panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya itu adalah tulang duduk yang berfungsi untuk menopang berat badan saat kita duduk, adalah tuber ischiadicum. Selanjutnya itu adalah tulang kemaluan yang membatasi 2 buah lubang disebut dengan foramen obturatorium. Ini. Lalu terdapat mangkok kecil antara 2 sisi, itu disebut dengan acetabulum. Selanjutnya itu adalah tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus, disebut dengan ramus superior osis pubis. Selanjutnya itu adalah tangkai tulang kemaluan yang berhubungan dengan tulang duduk, disebut ramus inferior osis pubis. Ini. Terus adanya ramus kiri dan kanan yang berbentuk segitiga, ini disebut dengan arcus pubis. Selanjutnya itu adalah tulang kelangkang atau sakrum. Tulang kelangkang yang berbentuk segitiga yang memiliki 5 ruas senyawa dan 5 buah lubang, itu disebut dengan foramina sacralia anteriora. Selanjutnya adanya bagian atas os sakrum yang berhubungan dengan ruas lumbal kelima yang menonjol ke depan, ini disebut dengan promontorium. Di belakangnya ini adanya di garis tengah-tengah terdapat cuat-cuat duri, ini dinamakan dengan crista sacralis. Yang terakhir yaitu os koksigis atau yang disebut dengan tulang tungging atau ekor. Dia berbentuk seperti segitiga yang terdiri dari 3-5 ruas tulang yang bersatu.
Pada persalinan ujung tulang tungging dapat ditolak sedikit ke belakang hingga ukuran pintu bawah panggul bertambah besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran panggul. Yang pertama yaitu distansia spinarum, ialah jarak antara sias kiri dan sias kanan. Yang kedua yaitu distansia cristarum, ialah jarak yang terjauh antara crista iliaca kanan dan crista iliaca kiri. Jadi pengukurannya seperti ini. Yang ketiga yaitu conjugata externa, jarak antara pinggir atas simfisis dan ujung processus spinosus, ruas tulang lumbal 5. Jadi dia tuh mengelilingi kiri. Yang keempat ialah ukuran lingkar panggul dari pinggir atas simfisis ke pertengahan antara sias dan trochanter major sepihak dan kembali melalui tempat-tempat yang sama di pihak lain. Jadi yang keempat ini ukuran lingkar panggul itu mengelilingi atas simfisis dan kembali lagi ke atas simfisis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penurunan kepala atau yang disebut dengan bidang Hot. Bidang Hot itu terdiri dari 4. Hot pertama yaitu setinggi PAP atau setinggi pinggir atas simfisis seperti ini. Yang kedua itu setinggi pinggir bawah simfisis seperti ini. Yang ketiga itu setinggi spina ischiadica setinggi ini, seperti ini. Hot keempat yaitu setinggi os coccygeus seperti ini. Jadi saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai anatomi kepala janin. Baiklah, di sini adalah brekma atau yang disebut dengan fontanella major yang disebut dengan ubun-ubun besar. Di depannya ini ialah eminentia frontalis. Di sini ialah sinciput atau yang disebut dengan dahi. Di sini adalah glabella. Ini adalah dagu atau yang disebut dengan mentum. Di sampingnya ini adalah os temporalis. Di atasnya ini disebut dengan sutura temporalis. Di belakangnya ialah os occipitalis. Di sini ke atasnya lagi itu adalah sutura lambdoidea. Di belakangnya sini adanya ubun-ubun kecil atau yang disebut dengan fontanella minor. Di samping itu yang disebut dengan imminentia parietalis, dan garis ini disebut dengan sutura coronaria. Baiklah, itu saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 mekanisme persalinan. Yang pertama itu engagement atau yang disebut dengan kondisi di mana kepala memasuki PAP. Di sini posisi kepala synclitismus di mana sutura sagittalis sejajar dengan sumbu jalan lahir. Kemudian saat ada dorongan his, kepala akan mengalami langkah kedua. Langkah kedua ialah descent atau yang disebut dengan penurunan kepala. Seperti ini. Di sini terjadi acyclitismus anterior di mana sutura sagittalis mendekati promontorium, kemudian kepala akan semakin turun karena ada kontraksi. Di sini terjadi penurunan kepala mendekati simfisis yang disebut dengan asynclitismus posterior. Nah, kemudian kepala semakin turun ke bawah. Selanjutnya itu langkah ketiga yaitu fleksi. Fleksi seperti ini adalah keadaan di mana dagu mendekati dada. Di sini kepala sudah mencapai Hot 3 atau os ischiadica. Nah, kepala tertahan dan otomatis mengalami langkah keempat yaitu putaran paksi dalam. Putaran paksi dalam ini adalah rotasi internal sehingga os occiput yang di pinggir menjadi posisinya di depan. Yang kelima itu ekstensi, yaitu dagu menjauhi dada, jadi lahirlah kepala dari ubun-ubun kecil, dahi, mata, hidung, dan lahirnya kepala.
Selanjutnya itu putaran paksi luar. Putaran paksi luar adalah seperti ini. Adalah kepala akan menyesuaikan sesuai sumbu badan janin atau menyesuaikan punggung janin. Yang ketujuh atau yang terakhir ialah eksklusif atau yang disebut eksklusi, yaitu lahirnya berturut-turut. Yang pertama adalah bahu anterior, bahu, lalu itu bahu posterior, lalu disusur hingga kaki. Baiklah itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi panggul, bidang Hodge, ukuran panggul, anatomi kepala janin, dan 7 mekanisme persalinan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.